Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang setia mengikuti program Inspiring SBR. Hanya ada di YouTube channel Sekolah Bogoraya. Nah, kali ini topik kita tentang literasi. Bicara tentang literasi, ada yang bilang di dalamnya termasuk pengetahuan tentang fonemik, atau kemampuan mendengar kata dan kalimat yang disampaikan, tentang instruksi fonik, bunyi spesifik huruf lokal, dan sebagainya. Ya. Nah, saat ini saya spesial khusus mengajak dua orang siswa dari kelas 6 Sekolah Dasar Sekolah Bogoraya, di mana mereka berdua ini selain berprestasi juga memiliki ketertarikan di bidang literasi. Ya. Sebelumnya saya mau menyapa mereka dan saya juga mau informasi nih ke Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian karena teman kita berdua ini adalah penerima beasiswa. Kedua-duanya menerima program beasiswa dari Sekolah Bogoraya khusus untuk di kelas 7 ya, atau di secondary level. Yang pertama adalah Eliora namanya. Eliora ini pernah secara langsung mewawancarai Wali Kota Bogor tentang literasi. Dan salah satu yang lain nih adalah Akila. Nah, Akila adalah salah satu storyteller yang luar biasa, pernah memenangkan kompetisi yang berhubungan dengan literasi. Ya, Akila ini senang membacakan cerita atau mendongeng gitu, bercerita. Lalu kalau yang satunya Eliora ini juga senang menjadi jurnalis cilik katanya, ya. Nah, berdua ini terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari di sekolah. Tapi spesial khusus di edisi sekarang di Inspiring SBR, I think, nah, sepertinya mereka akan mencoba berbincang-bincang dengan bahasa ibunya, ya, bahasa Indonesia. Kita sapa dulu mereka. Halo, Eliora. Halo Ibu. Apa kabar Eliora? Baik. Baik. Ibu? Sehat ya? Lalu Akila, halo Akila. Hai, Bu. Sehat, Akila? Sehat, Bu. Ya, berdua di rumah aja, ya kan? Belajar lewat online. Nah, gimana belajar lewat online? Seru nggak? Tidak terlalu seru. Bisa ya menghadapi pelajaran online dengan semangat ya, apalagi kalau kelas 6 nih, sudah mau lanjut sebentar lagi, nggak berasa ya, tinggal berapa bulan lagi nih. Nanti masuk ke kelas 7, secondary. Oke. Pertama Ibu mau mengucapkan selamat dulu kepada kalian berdua. Ada satu hal yang ingin Ibu sampaikan, ada dua hal sebenarnya yang merupakan pencapaian dari prestasi kalian berdua. Yang pertama adalah mendapatkan beasiswa, ya, beasiswa di Sekolah Bogoraya untuk kelas 7 sampai kelas 9. Lalu yang kedua adalah saya sempat lihat dari kegiatan yang terakhir. Pada kelas 6 ini ada kegiatan PYP Exhibition. Sedikit aja cerita tentang PYP Exhibition. Saya mau tanya, apa yang Eliora buat di PYP Exhibition? Saya membuat presentasi dan video tentang polusi suara. Bagaimana cara untuk video polusi suara dan the cause and effects of polusi suara. Oh, saya mesti lihat lagi nih ya koleksinya yang ada di Padlet ya. Jadi Bapak Ibu, PYP itu Primary Years Program yang ada di bawah organisasi IBO, International Baccalaureate Organization, Badan Kurikulum Internasional. Nah, PYP ini program yang diberikan kepada usia 3 tahun sampai usia 12 tahun, di mana Sekolah Bogoraya memang menggunakan kurikulum ini. Ya, ini sekedar informasi saja Bapak Ibu. Kalau Akila buat apa di PYP Exhibition? Saya membuat presentasi dan video tentang storytelling atau mendongeng. Seperti yang Akila suka ya? Mendongeng. Ya. Oke, selamat ya buat Eliora dan Akila. Atas pencapaian yang dicapai, itu sebagai syarat lulus di kelas 6 kalau nggak salah ya, ikut PYP Exhibition. Baik, kita kembali ke topik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Pentingnya belajar literasi di mata siswa Sekolah Bogoraya, saya mau tanya Eliora dan Akila. Kenapa sih penting bagi kita untuk belajar literasi? Ya, saya mau tanya Eliora dulu. Eliora bisa jawab pertanyaan ini, silakan Eliora.
belajar literasi, Eliora? Literasi bisa membuat kita mudah berkomunikasi dengan orang lain dan juga menambah keterampilan kita dalam berbahasa baik, dalam berbahasa, baik dalam berbicara, menulis, maupun membaca. Selain itu, kita juga bisa mengetahui dan mempelajari bahasa lain selain bahasa ibu atau bahasa utama yang dipakai. Hal ini baik dalam mengembangkan keterampilan berbahasa kita. Kalau menurut Eliora itu bisa membantu Eliora berkomunikasi dengan orang lain, ya, itu masuk di literasi ya. Kemarin waktu di PYP Exhibition, Eliora juga presentasi ya di depan kalau di kuliah itu sebutnya asesor yang menilai penelitian. Ya, Eliora juga begitu di depan gurunya. Presentasinya di depan gurunya atau siapa? Di depan siapa nih? Jadi saya praktis untuk presentasi depan teman-teman dan guru-guru. Ya itu salah satu keterampilan ya di literasi, right? Nah, kalau saya lihat di sini mengembangkan keterampilan berbahasa, maksudnya Eliora tadi keterampilan berbahasa berarti keterampilan berbicara, gitu ya, Eliora? Ya, bisa menulis juga dan membaca. Itu masuk di literasi semuanya. Eliora suka menulis? Iya. Menulis apa biasanya Eliora? Cerita-cerita. Wah, bisa jadi ini dong, bisa jadi novelis nanti. Oke, Eliora, terima kasih ya. Selanjutnya saya mau tanya Akila. Akila, kenapa sih kita menganggap penting belajar literasi? Karena saya sangat suka seni berbahasa atau melakukan kegiatan berbahasa, salah satunya lewat bercerita, menulis, dan membaca. Saya merasa lewat literasi kita juga bisa belajar menghargai orang lain, memahami orang lain, dan meningkatkan potensi berbahasa kita masing-masing. Jadi, kalau kita mempelajari bahasa lain selain bahasa ibu, kita juga menghargai perbedaan orang lain, dalam hal ini beda bahasa. Akila punya teman-teman yang tidak menggunakan bahasa Indonesia di SBR? Punya. Dari mana aja mereka, Akila? Pernah ada yang dari India, pernah ada yang dari banyak. Oh gitu ya. Jadi itu bisa membuat kita juga selain menghargai orang lain ya, dari sisi perbedaan bahasa gitu ya, Akila ya. Jadi kalau kita memahami keterampilan literasi, kita juga mengembangkan rasa menghargai atau hormat kepada perbedaan di bidang bahasa. Is that what you mean, Akila? Iya. Oke. Nah, Akila sendiri ada semacam semangat atau kemauan gitu ingin mempelajari bahasa lain selain bahasa Inggris? Ya, aku mau belajar bahasa. Bahasa apa? French maybe. Bahasa Prancis. Ya. Sudah ada belajar sedikit-sedikit tentang bahasa Prancis kah? Kok kenapa tertarik dengan bahasa Prancis? Pernah ikut extracurricular course bahasa Prancis di kelas. Jadi di SBR pernah ada ekskul bahasa Prancis ya. Saya boleh daftar nggak itu? Boleh daftar nggak, Akila? Yes. Ada satu kalimat sapaan mungkin dalam bahasa Prancis yang Akila masih ingat? Udah lupa. Jadi memang kalau belajar bahasa kita harus sering pakai, Akila, ya kan? Supaya nggak lupa. Nah, saya mau tanya pengalaman Eliora nih. Eliora katanya nih pernah bertemu dan mewawancarai secara langsung tatap muka Bapak Bima Arya ya, Wali Kota Bogor. Nah, coba waktu itu sih katanya mewawancarai tentang literasi ya, literasi di Kota Bogor. Seperti pada cuplikan gambar berikut ini, kita ada foto waktu Eliora sedang mewawancarai Pak Bima Arya.
Iya. Bima, Iya. Bogor kan kota layak anak. Apa program yang kelihatan untuk anak-anak di kota Bogor saat ini? Programnya ada yang dilakukan sama Dinas Pendidikan, koordinasi ke sekolah-sekolah, ada misalnya sekolah adiwiyata, lingkungan hidup, kemudian ada berbicara baik, berbuat positif, pendidikan karakter, jadi supaya semuanya itu nyaman untuk anak-anak. Itu kira-kira. Ya. Oke, sekarang saya mau nanya, hewan apa yang paling sering terlambat datang ke sekolah? Karena selalunya baik. Satu. kenapa ikan nggak bisa tidur? Ya, kasurnya basah. Gantian sekarang kalian, udah nggak? Nah, sekarang Eliora bisa dong ceritakan pesan yang didapat dari wawancara tersebut. Silakan Eliora. Ya benar. Waktu itu hanya 2 orang dari sekolah Bogoraya, yakni saya dan teman saya Kesawa, diminta untuk menjadi jurnalis oleh salah satu media yang pada saat itu tugasnya menanyakan Pak Bima Arya tentang kegiatan literasi di Kota Bogor. Pak Bima Arya menyampaikan kepada kita semua agar menyukai membaca dan menulis, karena dia juga suka menulis buku. Kita semakin berpengetahuan dan lebih bijak. Selain itu, juga menambah keterampilan berbahasa dengan baik. Gitu ya, Eliora ya. Jadi ternyata jangan-jangan Eliora dari sini nih jadinya senang nulis ya. Ternyata Wali Kota Bogor juga senang nulis, jadi nular deh kepada kita masyarakat di Kota Bogor. Eliora, seru banget itu bisa ketemu dengan Wali Kota langsung. Saya aja belum pernah loh sampai sekarang mewawancarai Wali Kota ya. Nah, oke. Kita pindah nih Bapak Ibu dan teman-teman. Saya mau tanya Akila. Ya. Akila, bagaimana dengan pengalaman Akila sampai bisa suka bercerita di depan orang lain gitu ya? Itu kan butuh keterampilan dan butuh percaya diri pastinya. Coba dong cerita ke kita Akila. Pertama sih aku mulai dengan I like to tell stories ke my younger sisters. Terus dari situ udah I enjoy this, like mulai menyukai itu. Jadi Akila awalnya dengan sering bercerita di depan adik perempuan, ya seperti itu. Lalu selanjutnya jadi suka bercerita, gitu. Ya. Ya. Kalau suka bercerita berarti ada alasan-alasannya ya. Kalau itu kan tadi way-nya, caranya Akila menjadi suka karena sering cerita di depan adik perempuannya Akila. Nah, kalau yang lain saya mau tanya alasannya nih, kenapa jadinya suka cerita? Suka cerita ke adik juga. Nah, itu. Silakan Akila. Saya sih suka karena saat saya melihat adik-adik aku, saat aku membaca kepada mereka, kelihatannya kayak mereka tuh they feel involved in the story, like they're part of the story, and that's really fun to see. Berarti kalau Ibu mau tangkap apa yang disampaikan Akila, sebagai pembawa cerita atau pendongeng, itu harus menguasai apa? Bisa menciptakan suasana yang mendengarkan itu jadi ikut dalam ceritanya gitu ya Akila ya? Is that what you mean? Yeah. Iya ya, seperti itu. Lalu bisa menguasai, kayaknya harus menguasai ceritanya juga ya. Kalau enggak nanti bingung menyampaikannya, ya kan? Yang bisa Akila ceritakan ke kita mengenai pengalaman Akila memenangkan cerita apa sih yang Akila bawakan sampai bisa menang begitu? Coba silakan. Pertama sih baca ceritanya dulu, terus harus cari teknik atau cara yang benar untuk mendongengkan cerita itu. Terus setiap tokoh tuh harus cari teknik atau the voice for each character in the story. Yang terakhir Akila bawakan, kalau nggak salah itu ada lomba yang di Bogor ya. Itu judulnya apa Akila? What's that? Wait, can you repeat it? Oke.
The last competition that you joined, do you still remember the title of the story? Kayaknya ceritanya tentang gajah dan teman-temannya. Tentang gajah dan teman-temannya. Berarti Akila jadinya mencoba apa? Karakter gajah gitu yang harus dipahami gitu ya. Oh, luar biasa. Terus juara berapa Akila? Juara 1. Ah, luar biasa. Kalau diminta sekarang cerita, bisa? Coba Akila, sedikit, mungkin Akila bisa show ke kita nih. Everyone, my name is Akila, and today I want to tell you a story. This story is called Elephant and Friends. Shall we begin the story? I think so. Let's go! A lonely elephant walked through the forest looking for friends. She soon saw a monkey and proceeded to ask the monkey, "Can we be friends, monkey?" The monkey quickly replied, "You are big, and you can't swing on trees like I do. So, I cannot be your friend." Defeated, the elephant continued her search when she stumbled across a rabbit. She asked the rabbit, "Can we be friends, rabbit?" The rabbit looked at the elephant and replied, "You are too big to fit inside my burrow. I'm sorry, elephant, but I don't think I can be your friend." Then the elephant saw a frog. Ribbit. She asked the frog, "Can we be friends, frog?" The frog replied, "You are big, and you can't jump like me." Ribbit. "I'm sorry, elephant, but I don't think I can be your friend." Sad and alone, the elephant continued her search. She asked all of the small animals she met on her way. Saya yakin kita semua mau dengar juga sedikit ya Akila. Coba Akila mungkin bisa bacakan atau ceritakan ke kita nih 3 kalimat mungkin ya ketika membacakan cerita ke orang lain. Coba Akila, kita mau dengar sama-sama nih, pasti seru. Silakan Akila. Jason didn't want to leave Leo, but he was starting to think that hanging out with Cal the hockey jock might be the least dangerous option in this place. As they climbed the icy staircase, Zethus stayed behind them, his blade drawn. This guy might have looked like a disco-era reject, but there was nothing funny about his sword. Oh. Nanti kapan-kapan khusus ya cerita di programnya SBR yang satu lagi itu storytelling di program Amia Boya. Itu juga ada di YouTube channel Sekolah Bogoraya. Nanti kita undang khusus ya Kakak Akila. Nah, supaya nanti teman-teman di playgroup taman bermain dan taman kanak-kanaknya Sekolah Bogoraya bisa dengar cerita dari Kakak Akila. Wow, luar biasa ya. Akila senang bercerita dan senang juga ikut lomba bercerita. Ya Akila ya. So I wish you all the best ya for your untuk pengalaman-pengalaman selanjutnya Akila di kegiatan membacakan cerita. Ibu Christine mendoakan semoga terus berhasil dan sukses ya Akila ya. Thank you. Ya, baik. Ini pengalaman menarik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ada seorang jurnalis cilik, Eliora, yang senang menulis, senang melakukan interview, dan juga tentunya knowledgeable, ya. Ada kemampuan di akademik sehingga dia juga bisa mendapatkan beasiswa di Sekolah Bogoraya. Nah, dan juga Akila yang telah berbagi kepada kita bahkan khusus menceritakan ke kita 1 atau sampai 3 kalimat tadi ya dalam bahasa Inggris
menceritakan tentang suatu topik atau cerita dari buku yang sedang ia baca. Nah, kita berharap mereka berdua ini selain berprestasi di akademik, juga boleh berkarya di bidang literasi untuk ke depan, di kemudian hari. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya mau ucapkan terima kasih buat Eliora. Thank you Eliora. You're welcome. And thank you to Akila. Welcome, thank you. Terima kasih buat Eliora dan Akila yang sudah sempatkan waktu ikut di Inspiring SBR hari ini, karena saya yakin kalian berdua juga sedang sibuk-sibuknya ya, karena kelas 6 di sekolah dasar mungkin sebentar lagi juga ada kegiatan tes tulis dari guru masing-masing, subjek masing-masing ya, dan mungkin sedang sibuk menyiapkan portfolio ya untuk term ini, akhir term ini. Baik. All the best for both of you, Eliora and Akila. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Sekolah Bogor Raya. Like dan share program kita hari ini, because we are learning together and Inspiring success. Sampai jumpa lagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian.